Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Christopher. Oke, dan video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Isekai Cheat. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya dan yang lainnya itu pergi ke kuil keluarganya Kagurasaka untuk menyucikan diri mereka dari energi negatif. Namun nih, setelah disucikan, mereka itu malah mencoba peruntungan dalam hal cinta. Karena memang nih, ternyata kuil dari keluarganya Mai ini adalah sebuah kuil perjodohan. Dalam part kali ini, panel cerita pun kembali menyorot kepada Yuya. Setelah pulang dari kuil Mai, Yuya itu langsung diajak latihan untuk mengendalikan energi spiritualnya sama Kuya. Saat itu, mereka pun melakukan meditasi supaya Yuya bisa memanipulasi energi spiritualnya secara sadar. Karena memang ya, Yuya itu masih kesulitan selama ini untuk mengendalikan energi spiritual yang dimilikinya saja. Untuk soal energi spiritualnya sendiri, Yuya itu sudah memilikinya dalam dirinya sendiri. Dan tak disangka hanya dengan 1 atau 2 latihan saja, Yuya itu sudah cukup mahir untuk mengendalikan energi spiritualnya. Melihat hal itu, Kuya pun sangat memuji Yuya nih. Dia berkata kalau memang Yuya adalah keturunannya yang sejati. Dia tidak pernah melihat ada seorang yang bisa mengendalikan energi spiritual secepat ini, bahkan untuk dirinya sendiri. Selain itu, Kuya juga memberitahu Yuya kalau memang energi spiritualnya ini tidak sama dengan energi sihir. Energi spiritual itu lebih cenderung bersifat defensif, sedangkan energi sihir itu lebih cenderung bersifat ofensif. Maka dari itu, walaupun Yuya bisa memanipulasi energi spiritualnya dalam bentuk api ataupun elemen dasar lainnya yang bisa menyerang, kekuatan dari elemen yang dikeluarkan itu tidak bisa memberikan dampak besar seperti energi sihir. Walaupun begitu, energi spiritual sangatlah cocok untuk melawan monster seperti yokai dan iblis. Karena memang tubuh dari iblis dan yokai itu sangatlah lemah terhadap energi spiritual. Dan yang terpenting sekarang ini, yaitu harus mengalahkan semua iblis yang berkeliaran di Jepang sekarang. Nah, si Kuya juga masih belum tahu nih bagaimana mereka itu bisa masuk ke dalam bumi. Tapi nampaknya memang situasi dalam dunia bawah kali ini pasti sedang tidak baik-baik saja. Mengingat iblis seperti itu bisa sampai lepas ke dunia makhluk hidup. Nah, jadi di sini, si Kuya itu berharap kalau Yuya mau melakukan tugas ini. Karena selain Yuya, tidak ada yang bisa membasmi iblis yang sedang berkeliaran di sini. Panel cerita pun berpindah ke esokan harinya. Saat sekolah sudah ingin bubar, tiba-tiba aja Yuya pun langsung dihadang oleh ketua OSIS dari Akademi Osei yang bernama Kitaraku. Kalian masih ingat kan? Kalau dalam beberapa part yang lalu, OSIS dari Akademi Osei ini sudah mendapatkan banyak ide untuk mempromosikan Akademi Osei. Dan salah satu caranya adalah membentuk sebuah idol sekolah. Karena memang tidak bisa dipungkiri kalau dalam Akademi Osei sendiri, mereka itu tidak punya modal yang cukup nih untuk membuat promosi meriah seperti yang pernah dilakukan sama Akademi Nite saat festival sekolah dulu. Jadi sebagai gantinya, Kitaraku itu ingin membuatkan terobosan baru dalam mempromosikan Akademi ini secara hemat budget, teman-teman. Maka dari itu, dia ingin sekali membuat idol dalam Akademi Osei ini. Dia menganggap kalau dengan adanya sebuah idol di Akademi Osei, maka hal itu sendiri bisa mengangkat nama dari akademi ini, dan pastinya akan banyak sekali calon murid baru yang mendaftar ke akademi ini. Dan dia juga ingin menjadikan Yuya sebagai pemimpin dari para idol yang akan mereka buat. Dengan adanya Yuya sebagai sosok pemimpin para idol, maka hal itu bisa membuat nama dari idol yang akan mereka buat ini lebih cepat menonjol. Sebab dari awal Yuya itu memang sudah terkenal. Selain itu, Yuya juga sudah disukai oleh guru dalam Akademi Osei ini. Maka nantinya perizinan dalam membuat proyek idol ini pasti langsung akan disetujui oleh Dewan Komite dari Akademi Osei. Tentu Yuya pun cukup kaget ketika mendengarkan hal itu dari Kitaraku. Dia memang mengerti tentang bagian promosi sekolah. Tapi kenapa dia itu harus menjadi para pemimpin di grup idol sekolah ini? Bahkan dia juga masih belum pernah berpartisipasi dalam grup idol manapun. Namun nih, nampaknya niat Kitaraku untuk menjadikan Yuya sebagai ketua dari grup idol mereka tidak padam begitu aja. Jadi pada akhirnya Yuya pun menerima posisi itu dengan terpaksa. Nah, di sini kebetulan si Lexia, Yuti, dan Luna pun muncul di hadapan Yuya karena memang mereka itu sudah janjian untuk pulang bersama. Ketika melihat ketiga sosok gadis itu, Kitaraku pun langsung berkata kalau nampaknya dia sudah menemukan calon dari anggota idol mereka. Ya, benar yang dimasukkan di sini adalah Lexia, Yuti, dan Luna. Tentu, mereka pun kembali kaget ketika ditawarin sama Kitaraku untuk masuk ke dalam grup idol mereka.
Apalagi konsep idol sendiri sangatlah asing di benak mereka. Ya bayangin aja mana ada grup idol di dalam isekai. Jadi di sini Kitaraku pun memberikan penjelasan singkat kepada mereka bertiga nih. Dan karena pemimpin dari grup idol ini adalah Yuya, si Lexia itu langsung oke-oke aja untuk masuk. Karena memang dia juga berpikir kalau ini adalah kesempatan bagi dia untuk bisa lebih dekat dengan Yuya. Padahal si Lexia sendiri masih belum mengerti maksud dari idol yang dijelaskan sama Kitaraku tadi. Nah, sedangkan untuk Yuti, Lexia itu berkata kepadanya kalau yang selama ini mengurusnya adalah Yuya. Jadi Yuti itu wajib untuk mengikuti program idol ini. Nah, gregetnya si Yuti itu oke-oke aja nerimanya. Sementara untuk Luna, dia itu awalnya sangat ragu untuk ikut atau tidak. Karena memang dia sendiri masih nggak cocok ketika harus melakukan beberapa hal seperti menari ataupun menyanyi. Namun gara-gara dipanasin sama Lexia, dan Lexia juga berkata akan menjadi lebih dekat lagi dengan Yuya, kalau Luna itu sampai nggak ikut dalam program idol ini, akhirnya Luna pun kepancing juga dan memutuskan untuk ikut dalam program idol ini. Nah, pada saat itu, ternyata si Mer dan Kaede juga meminta kepada Kitaraku untuk masuk ke dalam rencana grup idol mereka. Karena memang mereka juga nampak tertarik, ya terutama karena ketua dari rencana idol ini adalah Yuya. Tentu, Kitaraku pun memperbolehkan mereka untuk masuk nih, mengingat memang paras dari Kaede dan Mer juga sangatlah cantik. Jadi ya, mereka berdua juga pasti cocok dengan rencana idol ini. Nah, setelah mengumpulkan semua anggota yang diperlukan, Kitaraku pun langsung menyerahkan mereka semua kepada Yuya nih. Dan nampaknya Kitaraku juga meminta mereka untuk berkonsultasi kepada Kanade Utamori, sang diva dari agensinya Miyu. Mengingat Yuya juga cukup dekat dengan Kanade Utamori ini. Sementara mereka itu akan memikirkan kostum apa yang akan dipakai oleh para idol nantinya saat ingin mengadakan sebuah panggung pertunjukan. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu Yuya pun sedang dilatih keras oleh Kuya, dan di sini dia sedang diminta duel dengan Iblis Im yang Kuya ciptakan dari kekuatan spiritual miliknya. Dengan Absolute Spirit yang telah dilapisi oleh kekuatan spiritualnya, Yuya pun langsung menghabisi Im itu dengan cukup mudah. Dan tentu, hal itu membuat Kuya menjadi sangat terkesan dengan Yuya nih. Dia tidak menyangka kalau memang keturunan yang satu ini sangat ahli dalam beradaptasi dengan kekuatan baru miliknya. Sementara Oma yang melihat latihan dari Yuya pun masih terkejut nih dengan yang namanya kekuatan spiritual. Bagi Oma itu adalah hal yang baru karena memang dia itu belum melihat kekuatan seperti ini sebelumnya, bahkan dalam isekai gitu. Menurut Oma, kekuatan spiritual bukanlah kekuatan yang spesial dan bukan juga kekuatan yang mengandung energi negatif seperti kekuatan evil. Tapi anehnya kekuatan ini berbau kematian. Dan lagi-lagi memang akan selalu ada hal yang spesial bila Oma itu berada di sampingnya Yuya, maka dari itu dia pun sangat senang nih ketika bisa bersama dengan Yuya. Nah, di sini Yuya pun sempat tanya kepada Kuya nih, apakah memang manusia itu bisa mendapatkan kekuatan spiritual dengan mempelajarinya? Mendengarkan hal itu, Kuya pun berkata dengan tegas kalau memang hal itu sangatlah mustahil untuk dilakukan. Karena memang kekuatan spiritual hanya bisa didapatkan dari lahir dan dari keturunan saja. Lalu manusia juga tidak mungkin mendapatkan kekuatan spiritual seperti dirinya dan Yuya. Tentu, Yuya pun cukup terkejut ketika mendengarnya. Jika manusia itu tidak bisa mendapatkan kekuatan spiritual, jadi kenapa Yuya dan Kuya itu bisa memilikinya? Nah, di sini dengan gamblang, Kuya pun berkata, kalau hal itu mudah saja, karena memang nenek moyang mereka adalah keturunan dari iblis. Di sini Kuya pun menjelaskan lagi kalau memang dari dulu batas antara dunia bawah dan dunia manusia itu sangatlah tidak jelas. Jadi terkadang nih, ada saja iblis yang bisa menyeberang ke dunia manusia. Setelah itu, ada dari beberapa iblis yang mulai jatuh cinta kepada manusia, lalu melahirkan anak yang memiliki darah iblis dan juga manusia. Itulah yang terjadi kepada keluarga Tenjo. Nah, di sini Oma pun semakin tertarik dengan kekuatan spiritual nih. Namun sayangnya dia cukup kecewa karena tidak bisa mendapatkan kekuatan seperti itu. Mendengarkan kegelisahan dari Oma, Kuya pun berkata lagi, sebenarnya ada cara jika memang Oma itu mau mendapatkan kekuatan spiritual, yaitu dengan perantara Yuya. Nah, di sini Kuya tahu kalau dalam dirinya Yuya ada kekuatan evil yang bisa berpindah-pindah wadah. Ya, kita tahu kan dulunya si Kuro ini bersemayam dalam tubuhnya Yuti. Tapi saat kejadian yang lampau, Kuro itu malah berpindah ke tubuhnya Yuya. Nah, hal yang sama juga bisa dilakukan untuk kekuatan spiritual.
Jika Yuya itu bisa menajamkan inderanya, maka dia juga bisa memindahkan kekuatan spiritual dari iblis tertentu kepada seseorang termasuk juga Aoma. Namun sayangnya tidak semua orang bisa menahan kekuatan spiritual seperti Yuya dan juga Kuya. Jadi dia itu tidak terlalu menyarankan cara seperti ini untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Setelah penjelasan itu, pandangan Yuya pun berpindah ke arah sekitarnya nih. Dia juga bertanya kepada Oma tentang keberadaan dari Lexia dan Luna. Mendengarkan hal itu, Oma pun menjawab kalau sepertinya mereka itu pergi belanja. Tentu Yuya pun cukup senang ketika mendengarnya, karena dengan begitu Lexia dan Luna sudah semakin terbiasa dengan keadaan dalam Jepang ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, sudah pembahasan singkat untuk Isekai Digitnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.